Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Learning Factor Quantization atau LFQ, di mana anggotanya Irfan Bayu Laksono, Erwin Dinata, Anissa Purusreja, Rizky Ferdinand, Feni Angelika, dan Billy Fardiansyah. Oke, langsung saja kami mulai. Oke, pada bagian pertama ya latar belakang dari LFQ-nya. Nemu dan waktu dimulai diciptakan oleh Profesor Teofilo Suhonen pada pertengahan tahun 1980-an. Nah, LFQ ini dikembangkan oleh Profesor Teofilo Suhonen itu. Awalnya beliau membuat metode yang bernama Self-Organizing Map atau SOM. Tapi SOM hanya dapat mengumpulkan data tanpa mengetahui nama kelasnya. Lalu pada penyempurnaan KNN diciptakan sebagai solusi atas kelemahan memori pada algoritma KNN. Jadi, alih-alih menghafal seluruh data latih seperti KNN, LFQ meringkasnya menjadi beberapa vektor prototype yang jauh lebih ringan untuk dikomputasi. Nah, semua data yang dilatih harus disimpan sehingga membutuhkan memori yang besar kalau pada KNN. Kan, LFQ ini hanya menyimpan beberapa prototipe sebagai wakil dari setiap kelasnya, sehingga lebih ringan dan lebih cepat. Misalnya ketika ingin mengenali buah apel dan jeruk, nah kalau KNN itu sistem harus menyimpan ribuan gambar apel dan jeruk ketika sedangkan kalau LFQ itu menyimpan beberapa contoh terbaik saja yang mewakili kelas apel dan jeruk. Jadi proses klasifikasinya menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya pada definisi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian definisinya. Yang pertama yaitu menurut Suhonen, yaitu learning factor quantization adalah metode klasifikasi berbasis pembelajaran terawasi, di mana setiap neuron keluar mewakili suatu kelas melalui sebuah vektor referensi, dan vektor referensi tersebut disesuaikan berdasarkan data latih yang telah diberi label. Yang kedua, LVQ, termasuk ke dalam metode supervised learning, yaitu proses pembelajarannya menggunakan data latih yang telah memiliki label kelas. LVQ menggunakan vektor referensi, prototype vektor, untuk mewakili karakteristik setiap kelas. Yang ketiga, LVQ banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti pengenalan pola atau pattern recognition, pengolahan citra atau image classification, diagnosis medis, pengenalan karakter, dan sistem pendukung keputusan. Berikutnya, ada juga supervised learning, yaitu LVQ merupakan metode supervised learning sehingga proses pelatihannya menggunakan data latih yang telah memiliki label kelas. Label ini menjadi acuan untuk memperbarui bobot prototype agar mampu mempresentasikan setiap kelas dengan baik. Kemudian ada prototype vektor, yaitu setiap kelas diwakili oleh satu atau lebih prototype vektor atau vektor referensi. Prototype ini berfungsi sebagai presentasi karakteristik suatu kelas dan akan terus diperbarui selama proses pelatihan. Contohnya, kelas A prototype A, kelas B prototype B, kelas C prototype C. Kemudian competitive learning, semua prototype akan berkompetisi untuk menjadi yang paling dekat dengan data masukan. Distance measurement, itu LVQ menentukan kelas berdasarkan jarak antara data input dan prototype dengan rumus berikut. Dan weak adaptation, yaitu setelah ditemukan neuron pemenang, bobot akan diperbarui berdasarkan hasil klasifikasi. Kemudian arsitektur LVQ, yaitu yang pertama input layar, ada 3 poin, yaitu menerima data masukan berupa vektor fitur. Yang kedua,
jumlah neuron sama dengan jumlah fitur pada data. Yang ketiga, tidak melakukan proses komputasi, hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya. Poin yang kedua yaitu competitive layer, yaitu yang pertama berisi neuron-neuron yang masing-masing memiliki bobot, artinya prototype vektor. Yang kedua, setiap neuron mewakili satu kelas tertentu. Dan yang ketiga itu neuron dengan jarak terkecil terhadap data input akan menjadi pemenang. Terus yang ketiga, output layer memiliki dua poin, yaitu menampilkan hasil klasifikasi berdasarkan neuron pemenang. Dan kedua, Cara kerja dari LPQ. Pada langkah pertama, sistem menghitung jarak antara data input dengan setiap vektor prototype menggunakan jarak Euclidean. Kemudian selanjutnya, jika hasil reproduksi sesuai dengan label sebenarnya, maka bobot prototype akan diperbarui mendekati data input agar model semakin akurat. Namun sebaliknya, jika prediksi salah, bobot akan dijauhkan dari data input sehingga batas antara kelas menjadi lebih jelas. Proses ini dilakukan berulang selama pelatihan hingga model mampu mengklasifikasikan data dengan baik. Berikutnya, dengan analogi, mungkin kita menggunakan analogi PES internasional, itu kita bisa coba memahami dengan analogi PES internasional, yang mana di suatu pesta dihadiri oleh beberapa negara, lalu LVQ berperan sebagai duta besar di sebuah pesta yang bertujuan untuk menebak dari negara manakah dia atau dari negara manakah tamu tersebut. Jadi setiap tamu yang datang, LVQ akan menebak dia dari negara mana. Semakin benar tebakannya, maka nilai bobot maka akan semakin besar. Yaitu seperti halnya di sini terdapat red team dan blue team, yang mana nanti duta besar yang di sini digambarkan dengan baju warna-warni akan menebak apakah dia blue team atau red team. Ketika tebakan benar blue team, maka bobot dari duta besar tersebut akan bertambah atau bergerak mendekat. Sedangkan jika tebakan salah, maka duta besar akan bergerak menjauh dari data tersebut atau bobotnya berkurang. Jadi seperti ini. Tugas dari duta besar tersebut atau prototipe yang mana di LVQ ini menyebutnya prototipe, dia akan menunjuk satu duta besar mewakili setiap negara. Tugasnya adalah menebak asal negara tamu tersebut. Di sini sudah disebutkan tadi, jika tamu masuk maka dia akan menebak, atau duta besar yang letaknya paling dekat dengan tamu akan datang dan berhak menebak asal tamu tersebut. Lalu jika tebakan benar, maka data tersebut atau duta besar akan mendekati tamu tersebut lebih dekat, atau datanya atau bobotnya atau komunitasnya bertambah. Sedangkan jika tebakan salah, maka dia akan menjauh. Seperti itu. Untuk ini pemetaan konsep dari istilah AI, tamu pesta disebut data input baru atau dataset. Duta besar merupakan vektor referensi atau bobot. Lalu mencari duta terdekat adalah Euclidean distance, dan duta besar maju atau mundur itu adalah pembaruan bobot atau pembaruan dari nilai prototipenya. Duta hafal lokasi pusat kerumunan, dan ini disebut konvergensi model pelatihan selesai. Nah, di sini juga ada prinsip winner take all. Winner take all ini adalah jaringan mencari vektor referensi atau bobot posisinya paling dekat. Jarak biasanya diukur menggunakan rumus Euclidean distance. Vektor bobot dengan jarak terpendek dinobatkan sebagai pemenang atau winner. Jadi bobot dengan jarak terpendek. Jadi semakin dekat maka dia akan menjadi pemenangnya, atau dalam istilah kata lain, maka tebakannya benar, atau bisa dikatakan prediksinya tepat.
Untuk LVQ dengan metode klasifikasi lainnya, ini adalah perbedaan atau perbandingan LVQ dengan Keymeans dan Keeners serta SOM. Di sini ada tipe pembelajarannya seperti ini, supervised, unsupervised, dan lain sebagainya. Lalu metode representasinya vektor bobot, sedangkan Keymeans menggunakan centroid cluster, Keeners menggunakan seluruh dataset, SOM menggunakan peta topologi. Penggunaan memori LVQ sangat efisien dibandingkan yang lain. Mungkin ada Keymeans juga sangat efisien. Keeners yang paling boros terhadap penggunaan memori. Kecepatan prediksi sangat cepat. Jadi dibandingkan dengan metode yang 3 ini, LVQ bisa dinyatakan yang terbaik. Untuk matematika LVQ bisa dirumuskan seperti ini. Jika label cocok atau benar, maka neuron pemenang memiliki kelas yang sama dengan target input, atau bobot ditarik mendekat ke input. Sedangkan jika salah, maka didorong keluar. Nah, seperti inilah matematisnya. Lalu di sini ada siklus epoch pelatihan, hitung jarak, lalu cari pemenang, update dan decay. Lalu bisa kita cek di sini untuk programnya, kita menggunakan NumPy, lalu ada epoch, ada alpha dan sebagainya. Kita bisa langsung ke program, dimana di sini program awal seperti biasa kita menggunakan dataset yang sudah disiapkan. Yang mana dataset yang saya siapkan itu adalah, bisa dicek di sini dataset. Oke, datasetnya masih menggunakan dataset dari mesin, yang mana di sini ada fail, lalu keterangannya ada fail, lalu di sini ada footfall sensor, temperatur mode, lalu ada AQ sensor, USS, CS, VOC, RP dan IP. Ini adalah sensor-sensor yang digunakan untuk menentukan, ada temperatur sensor juga. Ini adalah sensor-sensor yang menentukan apakah mesin itu fail atau tidak. Maka di sini ada kondisi fail seperti apa dan kondisi tidak fail seperti apa. Ada beberapa kondisi yang fail, maka kita akan coba learning dan melihat coefficient metrik dari metode ini. Kita bisa lihat di sini programnya. Nah, sudah kita upload. Di sini untuk data yang tadi menunjukkan melatih model dengan data latih yaitu 755, lalu diuji dengan data uji 189, lalu nilai akurasinya di 86,77%. Berikut adalah coefficient metriknya. Coefficient metriknya bisa terlihat yaitu yang predicted benar tapi tidak predicted benar dan in the real-nya benar yaitu 84. Data prediksinya salah ternyata benar ada 18, prediksinya benar tapi salah di kenyataannya ada 7, prediksi gagal dan ternyata memang gagal adalah 80. Jadi dari total kita ada 189 data, maka bisa didapatkan sekitar 164. 80 ditambah 84, 164 data berhasil dikenali melalui metode LVQ. Sedangkan masih terjadi kegagalan atau bias mungkin di 25 data. Jadi bisa dilihat seperti ini. Oke. Untuk programnya bisa kita di sini ada programnya LVQ Predict seperti ini. Lalu parameter LVQ-nya ada epoch, ada alpha, lalu ada 6 kelas. Nah, di sini kita pakai untuk train bobot dari LVQ menggunakan LVQ fit dengan parameter xtrain, ytrain dari dataset, epoch, alpha dan 6 kelasnya. Ini adalah parameter dari LVQ. Ini bisa kita rubah-rubah epochnya.
Oke, mungkin ini akan saya lampirkan di deskripsi untuk programnya, dan juga bisa juga untuk teman-teman pelajari seperti apa proses dari program di Google Colabs ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari alat itu sama mudah dipahami, yaitu arsitekturnya yang sederhana yang terdiri dari grafis kompetitif dan grafis output. Lalu algoritma pelatihannya itu relatif mudah dibandingkan metode jaringan dan tiruan yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya proses pelatihan cepat. Yang kadar pembaruan pokok hanya dilakukan pada nilai kombinasi. Dan waktu komputasi lebih rendah dibandingkan beberapa metode jaringan standar yang lain. Lalu geometris dan berarah karena supervisor. Jadi prototipe dilatih langsung menggunakan label kelas yang benar. Lalu cocok untuk pola yang jelas. Baik untuk klasifikasi, pola dengan jumlah kelas itu jelas, misalnya sinyal, citra, atau oke, selanjutnya yang menjadi kekurangan dari alat. Oke, pada bagian ini sensitif terhadap nilai alternatif red. Nah, pada sensitif nilainya ini, nilainya itu terlalu besar dapat membuat proses pelatihan tidak stabil. Sedangkan nilai yang terlalu kecil menyebabkan konvergensinya itu menjadi lambat. Nah, selanjutnya membutuhkan data yang berlabel. Jadi metode supervised learning ini hanya dapat dilatih menggunakan data yang sudah diketahui kelasnya. Lalu terakhir sangat bergantung pada biaya tahun. Biaya bobot awal yang kurang tepat dapat menyebabkan proses pelatihan menghasilkan angka atau terjebak pada alokasi lokal. Klasifikasi tidak optimal. Lalu ketika terlalu kecil, proses pelatihannya juga jadi lama. Jadi itu yang menjadi kekurangan dari. Oke, ini selanjutnya penerapan LQ dalam kehidupan yang nyata, yaitu pertama pengenalan jurusan kembali. Contohnya pengenalan angka pada formulir atau kode pos. Selanjutnya pengenalan wajah digunakan pada sistem absensi biasanya. Lalu klasifikasi citra, klasifikasi jenis buah, daun, tanaman, atau objek industri lain. Lalu ada di diagnosis medik. Ini klasifikasi tumor jenak dengan diagnosis dari jantung, deteksi. Lalu pengenalan suara itu melalui atau berbicara berdasarkan karakteristik dari sini. Lalu ada sistem deteksi cacat produk ya. Itu mengintervensi kerja produk yang lain dan berdasarkan hasil inspeksi. Oke, yang terakhir yang menjadi kesimpulan dari alat ini. Jadi alat ini adalah jaringan CF1 yang digunakan untuk mengklasifikasikan data menggunakan supervised learning. Jadi keunggulan utamanya itu sederhana, cepat dipelajari, dan efisien. Karena hanya menggunakan beberapa prototipe sebagai peralatan setiap. Namun agar hasil optimal, pembinaan bobot awal learning rate dan kualitas data latih harus menjadi poin. Jadi dapat disimpulkan bahwa LQ merupakan metode yang efektif untuk berbagai permasalahan klasifikasi, terutama jika data yang digunakan sudah memiliki berbasis. Oke, sekian dari presentasi ini. Terima kasih.